Itu lagu satu sampai saat ini ya, satu-satunya yang aku nemu nadanya di mimpi. Jadi aku mimpi malamnya itu bikin lagu nadanya na 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 na. Ini benar-benar dapat di mimpi. Na 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 na. Aku bangun subuh jam 4:30. Aku masih ingat nadanya bagus. Aku langsung panggil asistenku buat suruh ngerekam. Pertama kali yang aku bikin dari aku sendiri, engkau jauh di mata tapi dekat. Jadi gitu ya, waktu itu memang lagi bener-bener lagi COVID, nggak bisa ketemu orang, lagi rindu seseorang, memang bener-bener dari pengalamanku. Nah baru dibikin depannya aku merindu, tapi nadanya bener-bener pure nemu di mimpi. Aku dulu atlet badminton dan sempat juara PON, terus ditarik Platnas, PBSI, kelas 1 nih, sorry. Aku dulu di Medan, jadi di asrama lah di Cipayung. Latihan badmintonnya itu setelah juara PON ditarik ke sana, nggak boleh ditemenin siapapun, jadi aku sendiri di asrama umur segitu, terus latihannya jam 6 sampai jam 9 pagi, kalau sore jam 3 sampai jam 6, hampir 3 bulan setiap hari begitu. Halo, aku Ade Govinda. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan serba pertama. Di panggung SMP kelas 3, perpisahan sekolahku. Nugi, teman baikku. Jamrud, itu my favorite dulu pas zaman SMA. Di Jogja, aku ketika udah pindah, terus mereka bikin meet and greet, aku suka banget dan ngefans banget sama Aziz MS, gitarisnya. Sekarang udah bolak-balik ketemu. Ya, dan aku waktu itu ulang tahun Jamrud, aku mainin satu lagu itu, jadi sangat udah terbayarkan semuanya. Kuliah ya, awal kuliah sih sebenarnya. Iya, semester pertama kuliah. Kurang lebih sebenarnya gitu sih sebenarnya, cuman dulu belum ada rezekinya aja kali. Gitu. Karena aku dulu tinggal di Jogja, aku dulu pernah bikin lagu ini. Hai kawanku kan datang di Jogja, ku kan datang lagi di sana, di mana kita saling bertemu atau apa, lewati hari yang lalu. Gitu. Itu dulu bandku dulu, namanya Poster, lagunya itu, judulnya Jogja. Tapi nggak pernah dirilis secara benar, tapi pernah kita kirim ke radio. Udah lama banget itu. Ya mungkin kalau sama yang nggak rilis mungkin ya 80-100an mungkin ya. Nggak begitu banyak sebenarnya. Rasanya karena dulu aku yang bukan yang ngajarin, tapi aku tuh tumbuh. Bandku dulu sebelum di Jogja itu adiknya Mas Eros Sheila on Seven. Jadi aku sangat dekat dengan perkembangan dan melihat kesuksesan Sheila on Seven. Nah dari situ aku kenal baik sama Mas Eros. Dulu festival-festival dia yang minjemin gitar, minjemin efek, dan aku akhirnya pencipta lagu tuh duitnya banyak ya. Nah itu lihat dari Mas Eros. Jadi aku bikin lagu, serius. Faktanya begitu. Banyak sih, cuman kalau disuruh pilih satu yang yang personal dan yang buat hidup juga ya berpengaruh buat hidupku, TBW sih. Tanpa batas waktu. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukan. Gitu. Itu lagu yang apa? Alhamdulillah. Itu lagu sampai saat ini ya, satu-satunya yang aku nemu nadanya di mimpi. Jadi aku mimpi malamnya itu bikin lagu nadanya na 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 na. Na 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 na,
ini benar-benar dapat di mimpi. Aku bangun subuh jam 4:30. Aku masih ingat nadanya bagus. Aku langsung panggil asistenku buat suruh ngerekam. Pertama kali yang aku bikin dari aku sendiri. Engkau jauh di mata tapi dekat. Jadi gitu ya. Waktu itu memang lagi benar-benar lagi COVID, nggak bisa ketemu orang, lagi rindu seseorang, memang benar-benar dari pengalamanku. Nah baru dibikin depannya aku merindu. Tapi nadanya benar-benar pure nemu di mimpi. Jadi itu kayak aku merasa lagu itu gift, benar-benar dikasih. Dan alhamdulillah hasilnya begitu. Gitu sih. Oh siapa yang pantas dong? Aku terperangkap teng neng neng dereng neng neng dereng. Starlight. Jadi waktu itu pas kita rilis hampir berbarengan dengan Starlightnya Muse. Tapi waktu itu sebenarnya kalau aku bisa bukan ini ya, orang bilang semua mirip. Sebenarnya yang mirip adalah ketukan drumnya, bukan lagunya yang mirip. Dek, tak, dek. Itu memang sama, tapi kalau lagunya mah udah jelas beda. Na 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 aku terperangkap, udah jelas beda lagunya. Tapi orang tuh banyak nggak paham lagu itu ada isian instrumen, ada nada, itu hal yang berbeda sebenarnya. Banyak waktu itu. Enggak sih, aman aja sih. Ya buktinya jadi big hits juga, siapa yang pantas kan. Jadi kadang lagu yang diobrolin gitu malah jadi sesuatu juga biasanya. Karena memang nada lagu cuma 7 di dunia ini, pasti akan ada kemiripan. Kayaknya efek gitar deh. Kayaknya efek gitar tahun 2008 atau 2007 gitu kayaknya. Momennya dulu, jadi aku pernah, dulu aku dream band, bandnya namanya Olive, terus desain oleh Aquarius. Waktu itu awalnya ini nih disuruh bikinin lagu buat BCL, tapi nggak jadi single, karena kalau dulu kan zamannya album tuh, single pertamanya waktu itu masih zamannya era-eranya Dewiq tuh. Jadi aku single ketiga bahkan. Nah tapi di situ masih penjualan fisik lumayan bagus BCL. Aku masih ingat banget terima royalti pertama kali itu around 4,2 juta kalau nggak salah di Jogja. Aku masih dikabarin, terus aku cek di ATM gitu. Nah dari situ sih aku, bahkan ATM aku masih ingat di Jalan Magelang. Jadi di situ aku berpikir, oh ternyata tuh dari lagu bisa jadi duit ya. Nah di situ sih titiknya itu. Kehilangan banget itu papa meninggal 2004. Ya yang kehilangan yang banget ya. Kadang kalau lagu tuh susah sih. Kalau aku tuh cenderungnya kalau lagi sedih malah dengerin lagu yang sedih banget, jadi lebih sedih lagi sebenarnya. Cuman kadang itu jadi merangsang kita untuk bikin nada, nadanya enak ya, baru kita pegang gitar gitu sih. Jadi memang kecenderungan orang itu, nggak tahu ya kalau di dunia, kalau orang Asia itu kecenderungannya kalau sedih pasti dia menyendiri, dengar lagu, bikin lagu. Tapi kalau orang bahagia biasanya lupa. Jadi menurutku lagu-lagu bahagia itu mungkin juga ada dari kisah hidup sendiri, tapi mungkin kebanyakan udah di-create gitu. Menurutku ya, kalau lagu bahagia ya. SMP kelas 2. Jadi aku dulu atlet badminton dan sempat juara PON, terus ditarik pelatnas PBSI. Kelas 1 sorry. Aku dulu di Medan, jadi di asrama lah di Cipayung. Latihan badmintonnya itu setelah juara PON ditarik ke sana, nggak boleh ditemenin siapapun, jadi aku sendiri di asrama umur segitu. Terus latihannya jam 6 sampai jam 9 pagi, kalau sore jam 3 sampai jam 6, hampir 3 bulan setiap hari begitu. Boleh nelpon keluarga cuman di hari Minggu, masih inget banget. Dan akhirnya aku memutuskan dan di situ aku udah mulai punya band tuh di sekolah, bandnya juga udah mulai juara festival gitu antar sekolah. Jadi kayaknya aku lebih suka ngeband deh di situ. Kayaknya jiwaku tuh lebih ke situ. Akhirnya aku adalah salah satu orang yang pernah
mengundurkan diri dari pelatnas di Indonesia ini. Dan itu yang memutuskan aku sendiri. Mamaku jemput sampai benar-benar, kamu yakin mau keluar dari sini? Pas dijemput di Cipayung masih kata. Aku bilang, aku sambil nangis-nangis aku bilang udah fix sih, bulat sih. Ya sampai sekarang masih senang olahraga. Oh, aku suka olahraga kan, tapi itu menurutku keputusan yang sangat tepat menurutku aku ambil karena belum tentu juga kalau aku jadi atlet juga jadi atlet yang nomor 1 gitu di Indonesia. Ya mungkin juga, tapi aku udah sangat happy dengan kerjaanku yang sekarang juga sih. Aku dulu suka ngeluarin baju, suka dipanggil. Jadi sering nggak pakai, suka ngeluarin baju gitu lah. Pernah aja. Itu badminton. Badminton sama kalau festival band itu juara Sprite dulu pernah ngadain festival band ya itulah. 2 itulah pertama.